Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Raihan Ibrahim dari jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Usuluddin dan Dakwah di YIN Sultan Amai Gorontalo. Baiklah, ini adalah video pertama saya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Dalam sejarahnya terbagi atas 3 fase, yaitu fase Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua fase Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga Khalifah Umar bin Affan. Baik, fase pertama yaitu fase Nabi Muhammad SAW atau fase penulisan Al-Quran. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, pada jenjang ini penyandaran pada hafalan banyak daripada penyandaran pada tulisan, karena hafalan para sahabat radhiyallahu anhum sangat kuat dan cepat, di samping sedikitnya orang-orang yang bisa baca tulis dan saranannya. Oleh karena itu, siapa saja dari kalangan mereka yang mendengar satu ayat, dia akan langsung menghafalnya atau menuliskannya dengan sarana seadanya, di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, atau tulang belikat unta. Jumlah para penghafal Al-Quran sangat banyak. Dalam kitab Sahih Bukhari 1 dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi SAW mengutus 70 orang yang disebut Al-Qura. Mereka dihadang dan dibunuh oleh penduduk 2 desa dari suku Bani Sulaim, Ril, dan Zakwan di dekat sumur Maunah. Namun di kalangan para sahabat selain mereka masih banyak para penghafal Al-Quran seperti Khulafaur Rasyidin, Abdullah bin Mas'ud, Salim bekas budak Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Darda radhiyallahu anhum. Baik, selanjutnya pada fase kedua yaitu fase Abu Bakar As-Siddiq. Pada fase Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tahun 12 Hijriah, penyebabnya adalah pada perang Yamamah. Banyak dari kalangan Al-Qura yang terbunuh, di antaranya Salim bekas budak Abu Hudzaifah, salah seorang yang Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambil pelajaran Al-Quran darinya. Maka Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa Umar bin Khattab mengemukakan pandangan tersebut kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah selesainya perang Yamamah. Abu Bakar tidak mau melakukannya karena takut dosa, sehingga Umar terus-menerus mengemukakan pandangannya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati Abu Bakar untuk hal itu. Dia lalu memanggil Zaid ibnu Sabit radhiyallahu anhu. Di samping Abu Bakar berdiri Umar. Abu Bakar mengatakan kepada Zaid, "Sesungguhnya engkau adalah seorang yang masih muda dan berakal cemerlang. Kami tidak meragukanmu. Engkau dulu pernah menulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Maka sekarang carilah Al-Quran dan kumpulkan." Zaid berkata, "Maka aku pun mencari dan mengumpulkan Al-Quran dari pelepah kurma, permukaan batu cadas, dan dari hafalan orang-orang. Mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar hingga dia wafat, kemudian dipegang oleh Umar hingga wafatnya, dan kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma." Diriwayatkan oleh Bukhari secara panjang lebar. Kaum muslimin saat itu seluruhnya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Mereka menganggap perbuatannya itu sebagai nilai positif dan keutamaan bagi Abu Bakar, sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Orang yang paling besar pahalanya pada mushaf Al-Quran adalah Abu Bakar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat kepada Abu Bakar karena dia orang yang pertama kali mengumpulkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala." Perbedaan kaum muslimin. Pada
dialek bacaan Al-Quran sesuai dengan perbedaan mushaf yang berada di tangan para sahabat radhiyallahu anhum. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah, maka Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf tersebut menjadi satu mushaf sehingga kaum muslimin tidak berbeda bacaannya, kemudian bertengkar pada kitab Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya terpecah belah. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwasannya Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu datang menghadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari perang pembebasan Armenia dan Azerbaijan. Dia khawatir melihat perbedaan mereka pada dialek bacaan Al-Quran. Dia katakan, "Wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka terpecah belah pada kitab Allah Subhanahu wa taala seperti perpecahan kaum Yahudi dan Nasrani." Utsman lalu mengutus seorang kepada Hafsah radhiyallahu anhuma, "Kirimkan kepada kami mushaf yang engkau pegang agar kami gantikan mushaf yang ada dengannya. Kemudian akan kami kembalikan kepadamu." Hafsah lalu mengirimkan mushaf tersebut. Kemudian Utsman memerintahkan Zaid ibnu Sabit, Abdullah ibnu Az-Zubair, Said ibnu As, dan Abdurrahman ibnu Harits ibnu Hashim radhiyallahu anhum untuk menuliskannya kembali dan memperbanyaknya. Zaid ibnu Sabit berasal dari kaum Ansar, sementara 3 orang yang lain berasal dari Quraisy. Utsman mengatakan kepada ketiganya, "Jika kalian berbeda bacaan dengan Zaid ibnu Sabit pada sebagian ayat Al-Quran, maka tuliskanlah dengan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek tersebut." Mereka pun lalu mengerjakannya, dan setelah selesai Utsman mengembalikan mushaf kepada Hafsah dan mengirimkan hasil pekerjaan tersebut ke seluruh penjuru negeri Islam, serta memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran selainnya. Utsman radhiyallahu anhu melakukan hal ini setelah meminta pendapat para sahabat radhiyallahu anhum yang lain, sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali radhiyallahu anhu bahwasannya dia mengatakan, "Demi Allah, tidaklah seseorang melakukan apa yang dilakukan pada mushaf Al-Quran selain harus meminta pendapat kami semuanya." Utsman mengatakan, "Aku berpendapat sebaiknya kita mengumpulkan manusia hanya pada satu mushaf saja, sehingga tidak terjadi perpecahan dan perbedaan." Kami menjawab, "Alangkah baiknya pendapatmu itu." Mus'ab ibnu Sa'ad mengatakan, "Aku melihat orang banyak ketika Utsman membakar mushaf yang ada. Mereka pun keheranan melihatnya." Atau dia katakan, "Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya." Hal itu adalah termaksud nilai positif bagi Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang disepakati oleh kaum muslimin seluruhnya. Hal itu adalah penyempurnaan dari pengumpulan yang dilakukan Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perbedaan antara pengumpulan yang dilakukan Utsman dan pengumpulan yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu anhuma adalah tujuan dari pengumpulan Al-Quran. Di zaman Abu Bakar adalah menuliskan dan mengumpulkan keseluruhan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf agar tidak tercecer dan tidak hilang tanpa membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf. Hal itu dikarenakan belih terlihat pengaruh dari perbedaan dialek bacaan yang mengharuskannya membawa mereka untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran saja. Sedangkan tujuan dari pengumpulan Al-Quran di zaman Utsman radhiyallahu anhu adalah mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu dialek bacaan dan membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran karena timbulnya pengaruh yang mengkhawatirkan pada perbedaan dialek bacaan Al-Quran.
Hasil yang didapatkan dari pengumpulan ini terlihat dengan timbulnya kemaslahatan yang besar di tengah-tengah kaum muslimin, di antaranya persatuan dan kesatuan, kesepakatan bersama dan saling berkasih sayang. Kemudian, mudarat yang besar pun bisa dihindari, yang diantaranya adalah perpecahan umat, perbedaan keyakinan, tersebar luasnya kebencian dan permusuhan. Mushaf Al-Quran tetap seperti itu sampai sekarang dan disepakati oleh seluruh kaum muslimin serta diriwayatkan secara mutawatir, dipelajari oleh anak-anak dari orang dewasa, tidak bisa dipermainkan oleh tangan-tangan kotor para perusak, dan tidak sampai tersentuh oleh hawa nafsu orang-orang yang menyeleweng. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.